Emang berapa sih jumlahnya? Coba spill sedikit. 25 juta. Wow. Ada klarifikasi bahwa ada banyak nih data palsu. Menurut saya, ya selesaikan aja dulu yang realnya. Iya. 70% kan real. Benar. Kenapa harus fokus ke yang palsu? Gitu. Dengan cara apa memperjuangkan apa? Ya, Apapun itu jalurnya. apapun itu. Sampai jalur hukum pun. Ya, pasti. Kalau itu. Oh, Kalau oke. memang masih belum ada etikat baik ya. Iya. Gitu. Kita ngelihat dari yang beredar di media sosial, ya memang ya sudah nggak ada, mungkin ya. Mungkin. Sudah nggak ada apanya nih? Sudah nggak ada dananya. Oh, sudah nggak ada. Oke. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Ini ada sebuah tragedi. Ini parah nih. Ini parah sih, parah. Jadi sebelumnya Gelas Kosong mengundang CEO dari Banten Musik Festival yang mengklarifikasikan di Gelas Kosong. Jadi beliau ini mengklarifikasikan bahwa rival tanggal sekian, bla 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 macam postpone, dan nyatanya sampai detik ini informasi yang kita ketahui it's nothing, bro. Oh. Ini menjadi bola panas ya? Bola panas, makanya banyak isu yang beredar di luar sana. Ada yang bilang inilah, bilang itulah, bilang ini. Nah, makanya sekarang di sini langsung undang nih, ada sponsorship, ada X-nya, X apa nih? Korbannya. Oh, korbannya. X-nya X apa nih? X apa? X apa? Ada X panitianya. Oh, X panitianya. Dan dia juga reseller. Oh. Jadi mending kita perkenalan dulu aja dah. Ya, boleh. Ya, boleh. Mungkin dari Mas dulu deh. Ya, saya Matthew, saya dari perwakilan salah satu sponsor. Oh, dari sponsor. Ya, Oke. Ya, saya Rega dari Kencengin suaranya. Saya Rega dari Ex Panitia Banten Musik Festival sekaligus reseller juga. Oke. Saya perwakilan dari buyer pembeli. Oh. Namanya? Monica. Monica. Lengkap nih ya? Iya, lengkap nih, Oke. kita lengkap. Kita kupas tuntas. Kita kupas kulik-kulik banget. Iya. Nah, dari pihak sponsor nih ya. Gua pengen tahu. Case-nya seperti apa sih? Jadi pada saat itu di bulan Juni-Juli lah, waktu itu kita sempat ada penawaran masuk. Oke. Dari apa nih? Dari Oke. beliau langsung Oke. bahwa mau ada acara. Oke. Kita sempat cross check acaranya jalan nih, karena sebelumnya ada acara kan. Iya. Akhirnya setelah diskusi sana sini, akhirnya oke lah kita setujui, dan akhirnya terbitlah ini saya bawa surat perjanjian kemarin. Lengkap ya, Boy. Ya, ini sudah ada tulisannya juga, semua dengan pokok suratnya, dengan tanda tangannya juga. Oke. Sampai akhirnya terbit surat ini, pembayaran kita masuk juga di 26 September, ada buktinya juga, nanti bisa serahkan ya. Tapi pada saat acara tidak selesai, kita mengajukan pengembalian dana dan sampai sekarang dananya belum masuk. Oh. Gitu. Tapi udah ada dijanjikan di hari apa? Ada. Oh, udah ada. Ada awal Januari katanya. Oke. Oh, Januari ini. Awal Januari Oke. sampai Tanggal sebut tanggal nggak? Kan awal Januari luas nih. Tidak sebut tanggal. Oh, Karena tidak sebut tanggal. sorry, MOU kita itu kemarin tanggal 20 Desember. Oke. Nah, di tanggal 18, 19 yang hubungi nggak bisa, 20 nggak bisa, dijanjikan tanggal 25. Akhirnya tetap mundur lagi, diminta dengan alasan kemanusiaan. Nggak tahu lah, pokoknya ada beberapa Kemanusiaan alasan. yang adil dan beradab. Iya, betul. Pancasila itu. Di tanggal, di awal Januari 2023. Awal Tapi Januari. sampai sekarang belum ada apapun statement atau apapun itu yang ke saya. Oh, sudah. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir komunikasi kemarin lusa, saya sempat Lusa. hubungin, Oh, lusa kemarin. saya bilang ini, halo mbak, sudah awal Januari nih, kita bilang gitu kan, belum ada uang masuk gitu kan. Iya. Terus dari dia, iya met, gitu doang, sekedar itu doang. Sampai sekarang belum. Oh, tapi udah pernah tatapan muka? 2-3 bulan terakhir belum sih, belum. Oh, 2-3 bulan ke belakang belum pernah ketemu tatap muka gitu. belum mau untuk ketemu. Emang berapa sih jumlahnya? Coba spill sedikit. 25 juta, Wow. lumayan. Ya Dan- gede itu. Dan impact-nya di lu ketika lu nggak dapat pengembalian itu? Banyak banget gitu. Kemarin kita sempat
ya udah deh dimundurin nggak apa-apa itu mungkin karena emang lagi pusing banget kan dengan alasan force major waktu itu sampai akhirnya kita terbitkan MOU untuk pengembalian masih belum dikembalikan. Sementara kita nih ada acara juga kan, kita ada event untuk brand ini, kita ada event untuk tahun baru, kita pun ada lebaran Natal gitu kan. Tapi dia masih mengesampingkan itu gitu. Jadi masih nggak ditanggupin aja, digubris aja gitu. Dan akhirnya lu nggak ngadain acara itu? Dan ada acara. Karena kita harus muter dana lagi. Gitu. Dampak impactnya lumayan ya. Iya 25 juta. Oke. Kalau dari masnya yang ganteng ini gimana? Waduh. Iya dong, harus ganteng ya. Ganteng cantik ya. Iya betul. Si pemberani. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya kalau secara dari sisi materi ini memang sebenarnya saya udah nggak ada masalah sama beliau. Udah clear. Udah clear. Jadi kebetulan memang kontrak kerja kami dan anak-anak yang lain itu berakhir di tanggal 5 November. Persis di acara tersebut harus terlaksana gitu kan, dan memang kami sudah mengusahakan bagaimana caranya agar hak kami diselesaikan dan alhamdulillah sudah selesai gitu. Cuman memang saya melihat kayaknya makin panas nih suasananya. Saya akhirnya terketuk nih, kenapa sih nih penonton-penonton ini kok nggak di-refund gitu. Terus kayak katanya sponsorship bermasalah dan segala macam. Jadi saya rasa ayo deh kalau ada yang bisa saya bantu, boleh saya bantu gitu. Gitu sih. Itu bantu dalam hal apa? Apapun, misalkan mereka perlu Komunikasi. bukti, kita bisa siapin buktinya bahwa duit itu sudah disetorkan semua ke sana. Bahkan ini saya bawa sebendel ini semua itu data pembeli dan bukti transfer ke sana gitu. Berarti mah uangnya udah jelas masuk ke satu rekening itu ya. Beliau gitu. Karena yang terjadi belakangan seller itu ada yang dikejar-kejar juga nih gitu. Bahkan ada yang sudah menjual barang pribadinya. Gue kira jual ginjal. Waduh, udah serem aja dong. Terus Ada yang menjual barang pribadinya untuk membayar refund tiket. Karena kebetulan dia di push terus nih sama pembeli dan harganya sedikit. Gitu. Oke. Betul. Bahkan gue pernah dengar juga ada yang sampai anaknya meninggal. Iya betul. Karena sakit itu. Jadi harusnya uangnya untuk berobat. Iya berobat. Gue tadi ngomong apa? Iya berobat. Hasil uangnya itu untuk pengembalian uang ke buyer-buyernya coy. Iya. Dan akhirnya dia nggak ada uang berobat sampai anaknya ini ya. Oke. Terus setelah itu lu udah mencoba membuka data, apa yang lu temukan? Ya setelah gue membuka data dan ternyata lewat yang ramai di media sosial juga, ternyata baru ketahuan lah gitu bahwa dananya itu sudah ya seperti yang ramai di media sosial lah gitu. Saya nggak bisa sebut. Karena emang banyak sih di media sosial itu udah mulai banyak banget nih. Betul. Dan data-data ini juga sudah terekspos ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya saya makin tergerak lah gitu. Saya mau bantu nih, apa yang bisa saya bantu? Apakah ini mau di jalurnya kemana? Mau ke hukum atau mau baik-baik mediasi? Ayo silakan saya bantuin. Gitu. Berarti sudah fix ya. Buyer tidak boleh menyalahkan seller. Betul. Karena seller itu sudah mensetorkan semua uangnya ke beliau. Betul. Berarti yang disalahkan? Oke, ya itu. Oke. Paham. Nah kalau dari Mbak Monik nih, dari sisi pembeli itu gimana Mbak? Ceritanya gimana? Jadi kan waktu itu tuh kita beli dan saya tuh tahu pas H-1 itu pagi pun saya masih tempat beli tiket. Nah beli tiket belum ada pengumuman di IG Instagramnya pun. Nah sudah itu siang jam 2 kalau nggak salah jam 2 itu tiba-tiba cek ada di IG story-nya itu di cancel tanpa ada pemberitahuan. Ditunda tanpa pemberitahuan. Nah udah dong kita yang gimana ya, udah H-1 nih, udah ini kita akhirnya gimana bisa refund apa enggak gitu kan, kita mau di refund aja. Setelah itu kita DM Instagramnya, itu pun lama dibalasnya nggak dia lama. Akhirnya ada pemberitahuan kalau misalnya akan ada proses, kalau misalnya mau di refund boleh, nanti dikasih link sama dia untuk daftar untuk registrasi. Kalau misalnya mau di refund silakan gitu.
gitu. Jadi ada batas waktunya dari tanggal 7 November sampai tanggal 22 November untuk proses pendaftaran tersebut. Nah, setelah itu ditunggu dong sampai tanggal 22. Udah setelah tanggal 22 dia ada proses verifikasi data. Proses verifikasi data dari setelah akhir November sampai awal Desember kalau nggak salah proses verifikasi data, dan itu harus sesuai ID, semuanya ada prosesnya lah ya. Nah, setelah ada proses verifikasi data, setelah itu baru proses refund. Kita tunggu nih, nanti ada ya setelah ada proses verifikasi data, nanti kita kirim email lagi nih buat lo nyantumin rekening gitu, buat nanti ditransfer balik duit refundnya. Sampai tanggal tersebut 13 Desember, pokoknya gue lupa deh tanggalnya berapa, nggak ada email masuk sama sekali. Nggak ada email yang masuk, dan itu gue kira cuma gue doang. Pas gue cek di komen-komen Instagram, banyak banget yang bilang, mana nih verifikasi, mana nih, nggak ada yang udah dapet email, ada yang udah dapet refund, karena nggak ada kejelasan sama sekali dari pihak event tersebut, gitu kan. Terus, dan tiba-tiba lagi di tanggal akhir verifikasi data itu, dia share lagi di Instagram story-nya, itu ditunda lagi. Karena dengan alasan 30% itu ada oknum untuk penipuan data. Karena dia online kan. Jadi wacananya dia nih, ini 30% penipuan, jadi kita butuh waktu lagi untuk verifikasi valid apa enggak nih data-data dari buyer yang beli. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan lagi. Setelah itu dia undur lagi, harusnya udah proses refund, dia undur lagi tanpa ada kejelasan ya. Kita DM terus, itu nggak ada. Sampai kemarin pun anak sakit nih, DM. Dikasih lah foto anak lagi rumah sakit, rincian biaya, gue butuh duit, gue butuh uang gue gitu kan ya. Dia cuma balas, oke, di note ya nanti kamu nikah duluan akan kita dulukan. Tunggu gitu. Proses verifikasi email. Tapi berarti kalau yang ngegas itu berarti menjadi note mereka ya? Yes, benar. Ya, gitu. Tapi sebelumnya pernah nggak misalnya korban ini buyer mengumpulkan siapa nih ketua untuk mediasi ke beliau gitu ya, untuk bermediasi, ini bagaimana? Belum ada. Tapi ada nggak sih perwakilan, kan yang gue tahu nih ada grupnya ternyata. Yes, benar. Ada nggak sih, karena udah jelas buktinya segala macamnya, pergerakan dari grup ini gitu. Jadi kita coba buat up ke media sosial, salah satunya ya, salah satu pergerakan kita pengen lah secepatnya, karena ini tuh bingung, kalau person pun dia tidak cantumkan, hanya via DM satu gerbang doang, kita bingung, sedangkan dibalasnya pun lama. Ya kan, harus berminggu-minggu diabain aja lah, dia pura-pura budet kali ya, dia nggak ngerti ya. Sedangkan kita butuh kan untuk biaya yang lain-lain atau gimana. Kalaupun nanti misalnya dia katanya mau bikin event lagi, gue mau duit gue ambil dulu, gue refund. Nanti kalau misalnya dia bikin event baru, ya gue beli lagi. Yang penting duit gue pengen gue balik dulu gitu kan, hak kita dong. Walaupun gue beli 1 tiket atau berapa, itu hak gue mau ngambil gitu. Iya. Oh, jadi postpone ini kayak penundaan, nanti ke depan ada event lain yang dimana lo kalau misalnya ngembalin duit lo nggak bisa ikut event lain kalau kecuali beli lagi gitu. Yes, gitu. Jadi option dia nih, lo mau nunggu, waktu itu kan juga katanya bulan Mei ya, di 2023, optionnya dia lo mau ikut nonton lagi atau lo mau refund. Dia kasih option dong, ya kita mau refund gitu kan, tapi dipersulit dan nggak ada kabar. Mending nggak ada kabar ya, ini nggak ada kabar. Oke. Nah, Mas Rida nih kan yang sebagai DS nih, ada nggak sih keganjalan kayak kok ini ditunda-tunda terus? Mas Rida bisa tahu nggak sih kenapa? Kalau misalkan kenapanya saya nggak bisa ngasih tahu pasti ya. Maksudnya saya juga nggak tahu karena saya udah nggak ada di dalam sana kan. Gitu. Cuman sepertinya kalau misalkan kita ngelihat dari yang beredar di media sosial, ya memang ya sudah nggak ada, mungkin ya, mungkin sudah nggak ada apanya nih? Sudah nggak ada dananya, sudah nggak ada. Mungkin, saya juga kurang paham sih kalau itu. Cuman yang pasti gini sih, kita kalau dari sisi seller melihatnya dana ini kan sudah disetorkan ke sana. Jikalau memang ada dananya, ya memang sudah di sana, harusnya mudah dong untuk proses refund. Dan kalau misalkan ada klarifikasi bahwa ada banyak nih data palsu, menurut saya
ya selesaikan aja dulu yang realnya. Iya. 70% kan real. Benar. Kenapa harus fokus ke yang palsu? Gitu. Jadi kalau dari saya gitu sih. Tapi untuk dari semua buyer ya, udah berapa persentase yang sudah dibayarkan? Apa belum semuanya sama sekali? Kalau kemarin sih infonya ada beberapa yang sudah dibayarkan. Ada beberapa. Ada beberapa yang udah Ada beberapa dibayarin. yang sudah dibayarkan. Cuman memang secara persentase berapa persen saya kurang tahu. Nah, Karena kan saya juga nggak punya akses ya ke sana. Jadi kita memang nggak tahu sih. Oh gitu. Tapi tahu berapa penjualan yang terjual di itu Mbak online atau apa? Oh, online. Online. Nah yang terjual di online tuh udah ada berapa tiket yang sudah sebenarnya terjual? Total semua. Total semuanya. Penjualan tiket. Kalau saya kemarin koordinasi sama tim penjualan itu ada sekitar 3.507. Wow. Ya kan bayangin. 3.500. Paling murah berapa? tiketnya? 185.000 100. sampai 400.000. Sampai 400. Wow. Ya. Berapa ratus Ya. GP itu? Kemarin sempat ngeliat juga di Instagram story-nya dia up cuma 2 kayaknya, cuma dua apa rekening ya. Dan itu nominalnya pun nggak yang cuma 600.000, ratusan ribu lah. Oh, Itu berarti nggak berapa hampir- tiket. Hampir M-an lah ya. Enggak ratusan lah. Enggak lah. Mungkin ya saya kurang. Ya nggak tahu lah, mungkin Iya, cuma kemarin dari 100, yang paling murah aja 180 Ya, ya. 185. 185 sampai 400. Oh, banyak banget. 3.000. Ya, kan? Kalau 400 3.000 1,2. Iya benar. Nah, terus kalau dari pihak sponsorship nih, Iya. apa sih saat itu yang dijanjikan di acara itu untuk sponsorship? Yang dijanjikan sebenarnya sebenarnya seperti sponsor pada umumnya kita tidak merasa tidak ada kejanggalan apapun gitu. Kayak logo gitu Betul. ya. Jadi ada logo yang akan masuk, terus tenan dengan ukuran segitu gitu. Terus ada lanyard, panitia, baju panitia segala macam, brand akan masuk ke situ. Tapi ketika selalu cerita, ketika kemarin kita minta pengembalian, kita sempat diskusi, dia tidak mau mengembalikan. Dia bahwa merasa kita udah mengeluarkan effort loh untuk brand lu ini masuk. Nah, cuma permasalahannya MOU ini tertera untuk si tenan gitu, sementara tenan kita ini belum naik gitu. Nah, makanya dia merasa bahwa kamu udah masuk secara value gitu, cuma kita nggak mau tahu soal value kan gitu. Jadi kemarin pun kita dipersulit hampir 3-4 minggu itu dipersulit. Dia merasa oke, nanti coba didiskusikan lagi, coba gini itu terus-terusan, dan kita sampai udah capek gitu, kayak udah ini mau kemana lagi. Sementara kita nggak bisa hubungin nomor lain, hanya ya tadi benar satu pintu doang, sementara satu pintu ini nggak dibuka-buka pintunya gitu. Itu mau kemana lagi sekarang gitu kan. Akhirnya kemarin mau sempat speak up ke ABCD juga, kayaknya mereka juga kesulitan juga gitu. Akhirnya sampai ya udah deh, selalu deh mbak, kita kayak gitu. Oh. Gitu. Tapi reasonnya dia itu apakah human error atau force major, itu apa yang dikasih tahu ke Mas Matthew? Kalau reasonnya sih sebenarnya kemarin masalah kerumunan itu ya, sebenarnya masalah kerumunan. Jadi kita masih merasa, oh masih make sense nih, kenapa nggak jadi, kenapa harus dipospon gitu kan? Iya. Betul. Oh, masalah izin. Nah, kalau kayak gitu mungkin saya nggak bisa jelasin ya, mungkin Iya. ada pihak-pihak yang menjelaskan gitu. Cuma kita masih merasa ini make sense gitu. Ya udah, kita mundur dulu deh gitu. Ibaratnya secara baik-baik, kalau memang ini masih dipospon kan masih lama nih gitu. Sementara kita masih harus putar sana sini. Aku izin mundur dulu deh gitu. Kita baik-baik kemarin. Tapi ternyata dari beliau tidak ada etikat baik sama sekali untuk ibaratnya oke deh gitu, ibarat setengah dua atau enggak. Jadi kita sama sekali belum berjumpa. Oh, iya soalnya pas kemarin podcast dengan beliau memang alasannya ya itu karena venue-nya ya kerumunan nggak dapet izin. Nah, gue mau tahu nih dari lo kan X-nya nih, itu gimana? Benar kah atau seperti apa? Kalau misalkan terkait perizinan memang betul. Oke. Memang betul ada izin yang tidak dikeluarkan. Lebih tepatnya kita sudah dapat rekomendasi dari Polres Cilegon dan di Polda kita di saat peninjauan ulang memang izinnya tidak keluar karena memang mungkin impact dari yang lain-lain dan ada mungkin kebijakan Polda yang saya juga kurang tahu karena kebetulan bukan saya yang ngurus nih. Saya cuma dapat infonya izin nggak keluar gitu. Gitu sih. Tapi dari venue itu kapasitas orangnya ini menurut panitia berapa orang yang layak Yang bisa ditampung. bisa ditampung?
kalau kita hitung-hitungannya kurang lebih itu sekitar 12.000 orang tuh bisa ketemu sebenarnya. Waduh, banyak ya. Betul. Berarti izin nggak keluar itu karena Kalau info terakhir itu karena kita kurang ada emergency exit. oh Betul. iya. Oh, di satu pintu. Betul. Oh. Jadi kan iya. kalau di event itu harus ada banyak area pintu untuk bisa exit kalau Iya. misalkan ada apa-apa gitu. Benar. Gitu sih. Iya, makanya tidak keluar lah izin itu. Betul. Iya. Oke. Nah, berarti ketika tidak dikeluarkannya izin itu, acara postpone itu. Betul. Nah, ketika postpone, ketika rival, itu sulit. Yap. Oh, jadi begitu. Ya. Nah, kalau dari Mbak Monik nih, sebenarnya Mbak Monik itu ketika saat pembelian tiket Banten Musik Festival itu kan tadi via online, itu rentetannya seperti apa sih, Mbak? Oh, enggak, dia pakai seller, enggak, sorry, bukan online tapi lewat seller. Oh, Bisa lewat seller. seller, pembeliannya lewat seller. Jadi ngasih ID ya seperti biasa ditransfer ke seller. Kalau saya transfernya Oh, lewat ke seller. Yes. Oke, berarti Mbak Monik saat itu sempat punya pikiran bahwa wah, sellernya nih nggak beres gitu. Awal enggak sih, dari awal itu karena di situ udah dijelaskan juga, mikirnya tuh masih positif. Oh, kasihan juga ya, dia harus ngebalikin nih banyak, tiba-tiba cancel karena masalah perizinan kan, dia alasannya. Tapi kok makin lama, makin diundur dan nggak jelas kok makin ngeselin gitu kan ya. Dan yang anehnya itu kalau misalnya itu temuin lah, sampai aku bilang, ayo dong perwakilan nih dari eventnya temuin dong kita nih bayar nih biar kita tuh tenang kan. Ini kok nggak ada yang muncul kan jadi setujon lah. Lo kemana? Giliran lo jual tiket gencar-gencaran banyak banget seller. Giliran sekarang kok nggak ada. Ketemuin lah sama perwakilan, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oh, berarti ada kesan seperti menghindar. Oke. Nah, terus untuk kedepannya nih, kira-kira dari sponsorship, dari reseller, dari buyer akan melakukan hal apa sih ke depannya? Mungkin dari Mas Yudi. Sebenarnya kalau saya karena kita brand to brand ya, kita brand to brand, kita hanya ingin permasalahan itu sebenarnya selesai secara Mediasi. Boleh nggak sih disebutin brandnya, Mas? Oh, boleh, kita dari DW Coffee. DW Coffee. Iya. Oke. Selain DW Coffee ada berapa sponsor? Ada banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Beberapa tenan juga saya dapat info dari teman-teman, ternyata masih belum dikembalikan juga. Gitu. Cuma saya mewakili brand DW gitu ya. DW Coffee. Sebenarnya kita hanya ingin nominal yang sudah masuk dikembalikan sejumlah itu aja. Sesimpel itu. Gitu. Bahkan kita kemarin ngasih keringanan, udah deh kasih dulu setengahnya, seperempatnya dulu deh gitu. Karena kan kita harus muter juga. Tapi ternyata dari dia masih belum Setidaknya ada itikat baiknya lah Betul, gitu ya. Betul. Dan sekarang setelah sudah viral, sudah di speak up semua, ya udah kita ikutan juga akhirnya. Nah, apa ke depan ingin melakukan hal apa? Yang pasti kita memperjuangkan hak ya. Saya memperjuangkan hak kita juga, dan yang pasti saya juga ingin hak teman-teman ini juga semuanya dipenuhi gitu. Karena ya masing-masing dari kita pasti punya kebutuhan dan prioritas kita masing-masing kan. Dan itu udah jadi hak kita gitu. Gitu sih kalau dari saya. Dengan cara apa memperjuangkan haknya? Ya Apapun itu jalurnya. apapun itu, Sampai jalur hukum pun? ya pasti. Kalau itu. Oh, Kalau memang masih belum ada etikat baik ya. Iya. Gitu. Bahkan bawa ke jalur hukum. Oke. Kalau dari Mas Iya, kalau dari saya pribadi seperti yang saya bilang di awal, saya memang nggak punya kerugian apapun nih sebenarnya. Jadi langkah kita sebenarnya ngikutin gimana buyer dan sponsor ini mau bergerak. Dalam artian mau ke jalur hukum. Ayo, butuh bantuan bukti-bukti kita siapin. Tapi kalau misalkan memang mau menunggu sesuai dengan permintaan beliau, silakan. Itu juga hak mereka. Gitu. Jadi memang kalau untuk langkah sebenarnya nggak bisa ditanyain ke kami nih, gitu. Kita cuma ngikutin aja. Kalau perlu sesuatu, kita siap bantu. Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Monik? Ivan duit balik. Oh, dengan cara apa langkah Dengan apa? cara mungkin kita yang diminta tolong ini di kayak gini biar tahu lah ya kalau misalnya ini tuh ada kasus seperti ini karena sejauh ini setahu saya belum begitu ada yang ngangkat ya. Jadi biar tahu nih kan kemarin alasan beliau karena perizinan padahal nyatanya tuh tidak seperti itu kan yang dipersulit seperti ini karena saya juga butuh biaya buat rumah sakit intinya saya mau duit saya balik dan kalau misalnya sambil berjalan dengan proses hukum pun nggak apa-apa silakan yang penting dia ada pergerakan gitu loh itikat baik lo apa sih Tapi sudah sampai ke ranah kayak pengaduan konsumen segala macam belum? kemarin sudah sih sudah Oh ke sudah. Polres Cilegon. Oh sudah. Dan hasilnya? Kita masih rembukan dulu ke
teman-teman yang lain juga karena kan baru kemarin gimana nih baiknya. Kita masih ngasih dia lah gimana nih ke depannya kita udah mau gini, apa ada itikat baik dari dia seperti apa gitu kan. Kalau memang dia cuek juga ya udah kita ambil langkah. Oh iya. Nah, kita juga menegaskan kembali ya. Ini kan yang menjadi tujuannya kan buyer ini terhadap seller. Seller itu sudah mentransfer semuanya ke rekening si Ono. Gitu. Jadi untuk buyer mendingan bikin kekuatan deh. Nanti barulah berembuklah nih. Ya, enaknya mau kemana? Untuk ke apa, jalurnya seperti apa gitu. Apakah Karena mediasi, karena ini kan hak apa? ya, hak yang harus dipenuhi loh gitu. Benar. Nah sekarang gua ini yang mungkin ya gua nggak tahu ya bakal ditonton beliau atau enggak. Lu ada nggak sih pesan-pesan buat beliau? Mungkin kan nonton nih ya kan, kita nggak tahu juga kan. Sok. Pesan-pesan saya coba diselesaikan pelan-pelan aja. Jadi biar at least kita tuh juga sebenarnya pengen bantu. Oke, kita tahu ini masalahnya numpuk. Numpuk jadi satu. Tapi paling nggak diselesaikan yang satu persatu gitu. Jadi biar kita pun nggak yang marah sebegitu marahnya, dan biar permasalahannya bisa pelan-pelan bisa terurai gitu. Saran saya sih itu sih. Biar bisa hidup tenang semua nih. Oke. Kalau Mas Rega? Kalau saya udah speechless sih sama beliau. Oh, udah no comment lah ya. Udah no comment. Oke. No comment. Dari Mbak. Ayo dong cepat segera dikembalikan karena butuh buat duit rumah sakit, bukan buat yang aneh-aneh, bukan buat yang seneng-seneng. Bill rumah sakit gue deh, gue kasih boleh ya kan, total gue harus operasi, lo bayarin nggak apa-apa deh, terserah lo nggak balikin, tapi bill rumah sakit gue kirim. Oke. Jadi ternyata memang se-complicated ini ya, karena menurut gue ini memang harus menjadi concern terkait ya, maksudnya pemerintah pun harus hadir kalau menurut gue. Karena apa? Karena ini kan melibatkan banyak elemen lah ya, dari sponsor, dari buyer, terus dari reseller, terus mungkin talent mungkin merasa dirugikan juga, vendor segala macam. Nah, ini memang harus segera ada titik temu, gitu. Harus ya silahkan bermediasi lah dengan baik, karena gini, menurut yang tadi gue dengar, mereka tuh sebenarnya hayu, yang penting mah mau bertanggung jawab secara penuh gitu loh. Seperti apa prosesnya, mau nggak langsung pun nggak masalah menurut kalian kan? Yang penting bagaimana nih prosesnya itu. Iya, berarti sih intinya harus ada intinya dari semua yang mau itu pengembalian. Iya. Karena agak riskan juga kalau sudah ada banyak info yang bilang kemungkinan uang balik itu sedikit, ya kan? Tapi kan ya mungkin dari pihak yang semua ya itu kan tanggung jawab lu gitu. Ya gimana lah caranya, usahain lah gitu. Bahkan kadang gue pernah dengar juga investor segala macam mau masuk segala macam, ya itu mah mungkin menurut mereka terserah lu itu mah. Yang penting duit gue balik gitu. Ya kita berharap sih nggak seperti kayak Indotrip yang kemarin. Ya kita berharapnya gitu ya. Tapi ke depan nih Mas Rega, kan X lah gue bilang ya. Bakal ada event-event gak nih di luar sana ya, dari buat Mas Rega aja nih, mungkin gue pengen ada event nih ke depan apa gimana? Ada nggak sih? Kalau dari kita pribadi sih sedang ada rencana untuk bikin event sih. Udah waktu dekat? Yap. Oh berarti nggak ada sangkut pautan mana ya? Nggak ada. Oke. Apa tentang apa tuh? Kita bikin konser juga. Mungkin di bulan Mei. Bulan Mei. Oh, sama dong sama itu. Tapi nggak ada urusannya. Tapi nggak ada urusannya. Oke. Dan line-up-nya juga jelas beda, nggak ada yang sama yang kemarin. Boleh di-spill siapa aja artis-artisnya? Aduh, kayaknya nanti dulu deh. Nanti dulu surprise ya. Oke, berarti di surprise, ditunggu aja di bulan Mei. Bulan Mei. Oke. Jadi itu aja sih mungkin dari Gelas Kosong. Gue ucapin terima kasih banyak nih buat kedatangan Mas siapa? Matthew. Mas Matthew, sama lu dong Mas. Lu gini gue nggak ada salah lu. Buat Mas Rega, siap. Buat Mbak Monica, Terima kasih. terima kasih banget ya kan. Ya intinya tetap berjuang, tetap
pertahankan bahwa itu hak, Dan perjuangkan mungkin- itu. aduh, Teman-teman yang nonton mungkin bisa kita titipin juga kali ya untuk terus speak up. Yes, jangan takut buat speak up karena hak kita, lo nggak boleh takut, lo nggak sendirian, kita bareng-bareng buat nuntut hak kita. You are not alone. Yes. Yes. Hah, oke, kita ada jargon nih, closing jargon. Oh, apa nih? Ya, kan? Jadi gimana, Bre? Jargon bahasa. Oke, kita kan Tapi speak up, tapi gitu ini ya apa namanya reaksi kalian ya mau gerge mau atau- kesel, ya mau dengan hari marah, ini mau sedih, ya, terserah. Oke, oke, kita closing saja. gelas kosong ha